Oke, adik-adik di redox dan elektrokimia masih di bab yang sama ya. Kita akan coba beranjak ke nomor berikutnya. Kita bahas nomor soal berikutnya ya. Dalam elektrolisis larutan AgNO3 ya, sebanyak 0,54 gram Ag diendapkan. Jadi larutannya ini berhasil diendapkan 0,54 gram setelah dialirkan arus 0,5 ampere. Manakah pernyataan yang benar? Ya. Jadi di bawah ini ada 1, 2, 3, 4 pernyataan. Jadi mana yang benar adik-adik ya? Jadi ini pilihan apa namanya jika asosiasi pilihan ganda ya. Gitu adik-adik. Nah, adik-adik di sini diketahui ARAG-nya 108 gram per mol ya. Massa atom relatifnya. Oke, di sini ada beberapa di katoda terjadi endapan, di anoda terjadi gas O2. Endapan di atas terjadi setelah arus dialirkan selama 965 detik. Volume oksigen yang dihasilkan adalah 28 ml pada STP. Baik adik-adik, seperti biasa sebelum kita bahas untuk soalnya, kita tulis apa dulu? Kita tulis jawab yuk. Ayo Kang, siapa takut ya. Nah adik-adik, seperti biasa kita di dalam yang namanya elektrolisis ya. Gitu. Nah kita punya AgNO3 adik-adik. AgNO3 ini ya terlarut, dia nanti akan jadi Ag plus ya dalam posisi terlarut ditambah NO3 min sama terlarut juga. Nah seperti itu ya. Nah ketika dimasukkan ke dalam sel elektrolisis adik-adik nanti di katoda ya, kakak tulis nih katoda. Nah seperti itu. Ini akan terjadi reaksi reduksi adik-adik ya. Di mana yang tereduksi adalah Ag-nya adik-adik ya. Di Ag ditambah elektron jadi Ag. Itu dia dalam bentuk padatan. Ya. Kemudian di anoda, nah di anoda ini akan terjadi reaksi apa adik-adik? Ya, akan terjadi reaksi oksidasi di mana yang teroksidasi adalah H2O adik-adik. Ya, H2O nanti dia teroksidasi menjadi 4H+, ya. Kemudian O2, kemudian 4 elektron. Begitu ya. Nah, kita lihat dulu untuk pernyataannya. Di katoda terjadi endapan. Berarti betul, ya. Kemudian di anoda terjadi gas O2, betul, ya. Terjadi gas O2 karena yang dioksidasi adalah H2O, lihat potensial reduksinya. Ini jadi kita conreng, betul. Karena yang ketiga adalah endapan di atas terjadi setelah arus dialirkan selama 96,5 detik. Oh, berarti kita harus menghitung menggunakan hukum Faraday adik-adik ya. Nah, kita pakai warna merah deh. Nggak apa-apa ya. Nah, ingat adik-adik rumusnya itu W sama dengan E dikali I kali T ya. Dibagi 96,500 adik-adik ya. Nah, kalau yang ditanya adalah waktu, karena kita E-nya udah tahu, I-nya udah ada ya, W-nya udah ada belum? Udah. Jadi yang ditanya adalah T-nya waktunya. Jadi kalau kita konversi T-nya, ya nyari T-nya gimana? 96,500 dikali W ya, gitu ya. Dan dibagi apa? Dibagi E dikali I, gitu. Ya. Seperti itu adik-adik ya. E dikali I jadinya ya. Nah adik-adik di sini kita tinggal masukkan untuk angka-angkanya 96.500 dikali W. W-nya kita lihat dari sini 0,54 ya. Jadi kita tulis di sini 0,54 dibagi E dikali I. E-nya kan mol ya. Mol elektron ya, elektronnya ya. Jadi AR atau MR dibagi jumlah elektron yang terlibat ya. Jadi di sini karena Ag ya yang diendapkan, jadi elektron yang terlibat adalah 1. Nah, jadi AR-nya 108/1 dikali. Nah, T-nya berapa adik-adik? T-nya kita lihat. Bukan T-nya, I-nya ya. Sorry. Arusnya. Nah, ya. 0,5 berarti dikali 0,5. Nah, kita hitung sama-sama adik-adik. Nanti kita akan dapatkan hasilnya adalah 965 detik. Nah, kita lihat di sini endapan terjadi
setelah harus dialirkan selama 965 detik. Betul adik-adik ya. Nah, sekarang yang terakhir adalah kita harus mengecek ini volume oksigen yang dihasilkan. Volume oksigen ya. Nah, endapan ini, terjadi gas ini nih. Ya. Volume oksigen yang dihasilkan ada 28 ml pada STP. Ya, pada STP nih. Begitu adik-adik ya. Nah, adik-adik di sini kita bisa mengetahui ya, bisa mengetahui dari volumenya setelah kita dapatkan molnya. Jadi mol O2 begitu ya. Nah, mol O2 yang didapatkan itu berapa? Ya. Nah, kita tahu bahwa mol elektronnya itu, jadi kita tulis dulu di sini mol elektronnya itu sama dengan mol Ag-nya. Nah, mol Ag-nya berapa? Mol Ag-nya sama dengan masanya aja ya, dibagi AR-nya. Nanti dapat 1/200 mol. Nah, mol yang ini kita gunakan untuk mengetahui mol O2 adik-adik. Gitu. Ya. Jadi mol O2-nya, nah kita lihat itu adalah 1/4 ya. Jadi dari perbandingan koefisiennya adik-adik ya. Nah, gitu. Jadi 1/4 dikali 1/200 adik-adik. Nanti dapat untuk molnya itu 1/800 mol. Nah, ini kita gunakan untuk volumenya, kita lihat adalah volume STP. Jadi pada volume pada STP jangan lupa mol dikali 22,4 ya, liter. Jadi 1/800 kali 22,4 liter sama dengan nanti kita dapatkan 28 ml. Ya, kita rubah ke dalam mili karena di sini yang ditanyakan adalah mili. Jadi ini juga betul. Jadi kalau semuanya betul, 1, 2, 3, 4 betul, berarti jawabannya adalah E gitu adik-adik. Ya, jadi untuk soal nomor ini jawabannya adalah E begitu. Baik adik-adik, sudah cukup jelas ya penjelasannya. Jika sudah cukup jelas, ya nanti kita cukupkan dulu sampai di sini ya. See you then. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.